Shalom. Tadi saya dengar katanya jumlahnya sudah sampai 5.000 sampai 6.000, tapi suaranya cuma 100 orang. Saya sapa lagi, Shalom. Shalom. Masih ada sukacita? Puji Tuhan, rasanya senang sekali saya bisa berdiri di tengah-tengah saudara terkasih. Saya yakin betul ini bukan kebetulan, bukan karena saya diundang di sini, tapi karena Tuhan Yesus. Dan sebelumnya saya juga mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio El Shaddai yang berulang tahun ke-14 tahun. Saya yakin sekali semakin diberkati dan akan selalu menjadi berkat bagi setiap bangsa. Dan puji Tuhan saudara, kalau saya disuruh bersaksi sebenarnya saya lebih senang menyebutkan ini adalah sharing tentang kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Dan mungkin para jemaat atau mungkin saudara-saudari yang hadir di tempat ini pada malam hari ini, mungkin ada sedikit banyak yang sudah tahu kalau saya ini adalah pengikut Kristus karena pilihan. Memang bukan sejak lahir, tapi puji Tuhan saya terlalu yakin bukan saya yang memilih, melainkan Tuhan Yesus sendiri memilih saya. Dan saudara, pada saat saya menjadi pengikut Kristus, saya memang langsung dihadapin masalah tuh di depan. Kenapa? Karena ternyata saudara, melalui masalah-masalah yang saya hadapi, saya jadi mengerti betul apa itu namanya penyertaan Tuhan. Dan saudara, kalau saya jadi pengikut Kristus karena orang lain, atau mungkin karena suami saya, atau karena siapapun itu, saya tahu ujung-ujungnya saya pasti akan kecewa. Tapi puji Tuhan saudara, Roh Kudus menuntun saya dan sampai detik ini saya tidak kecewa. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sendiri yang kasih lihat ke saya siapa Dia sebenarnya. Dan yang saya yakini, yang saya percaya janjinya itu pasti. Saudara, pada saat saya menjadi pengikut Kristus, banyak orang di luar sana yang beranggapan saya ikut Tuhan Yesus maka hidup saya akan susah. Dan memang gak sedikit orang di luar sana yang mengutuki saya. Tapi ada satu hal yang sangat-sangat memberkati saya, dan ini mau saya bagikan pada saudara sekalian semua. Saya terlalu yakin, saya terlalu percaya Tuhan saya ahli mengubah kutuk menjadi berkat. Yang setuju pada saya berikan kemuliaan bagi Tuhan. Karena tercatat juga di Alkitab, asalkan saya tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri, maka Tuhan akan mengangkat saya menjadi kepala bukan ekor. Maka saya akan terus naik dan tidak pernah turun. Dan hal ini yang membuat saya sangat-sangat merasa bersyukur. Karena saya bisa bertemu dengan satu-satunya pribadi yang bisa menjamin masa depan saya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau boleh saya pinjam kalimat ini dari gembala saya senang sekali memakai kalimat ini karena saya meyakini kalimat ini bahwa agama boleh banyak, nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, tapi juru selamat hanyalah Yesus Kristus Tuhan dan Raja di atas segala raja. Dan puji Tuhan saudara, sudah 3 tahun ini Tuhan memakai saya dan suami saya untuk melayani Tuhan keliling Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Tuhan juga khususnya memakai saya untuk memuji-muji Dia. Dan izinkan pada malam hari ini saya mau menaikkan pujian bagi Tuhan. Judul lagu ini Tetap Setia. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di
Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapat mahkota kehidupanku, ku tetap setia mau melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapat mahkota kehidupanku, ku tetap setia mau melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapat mahkota kehidupanku, ku tetap setia, tetap setia, ku tetap setia mau melayanimu. Terima kasih dan puji Tuhan saudara, saya datang ke sini tuh gak sendirian. Saya bersama laki-laki terhebat dalam hidup saya. Saya mau panggil suami tercinta saya untuk bersama-sama saya memuji Tuhan bersama di atas ini. Selamat malam, shalom semuanya. Benar kata istri saya, saudara ini lapar mungkin ya, belum makan kali ya. Kok gak ada semangatnya gitu? Boleh gak sekali lagi, saya yakin bisa lebih semangat dari ini. Shalom semuanya. Masih ada sukacita, amin. Kalau gitu sama-sama bilang sama saya, Yesus dahsyat. Sama-sama bilang sama saya, Yesus luar biasa. Bilang sama sebelah saudara, gak ada yang seperti Yesus. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan, kami senang banget kami boleh dikasih kesempatan ada tengah-tengah saudara-saudara sekalian. Dan seperti yang tadi istri saya bilang, kami terlalu yakin ini bukan kebetulan, tapi pasti ini maunya Tuhan. Amin. Dan kalau kami memang diberi kesempatan untuk bersaksi, mungkin benar kata istri saya juga, kami lebih suka bilang ini sharing tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami berdua. Kenapa? Karena kalau kami mau kesaksian, kami mau ceritakan semuanya dari awal, pertengahan, mungkin sampai dengan malam hari ini, ya kita bisa pulang kira-kira jam 5 pagi gitu saudara. Emangnya saudara mau pulang jam 5 pagi? Ah saudara aja, saya emang gak mau. Tapi menurut kami ada yang jauh lebih penting, apa kami mau ingin sharing tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan memang tanpa harus kami cerita banyak-banyak gitu, kami yakin saudara-saudara ini udah jauh lebih ngerti lah tentang cerita kami berdua. Iya kan? Apalagi yang ibu-ibu nih, kelihatan dari sini mukanya muka-muka infotainment semuanya. Jadi ya sedikit banyak pasti tahu tentang cerita kami berdua. Simpelnya gini, ketika kami berdua dipersatukan dalam satu pernikahan yang kudus, kami ada dalam satu masalah di mana istri saya sendiri ketika dia memutuskan untuk mengikuti Yesus Kristus, banyak yang bilang kalau hidupnya bakal susah dan
memang gak sedikit juga yang mungkin mengutuk istri saya. Dan saya sendiri ketika kami berdua dipersatukan dalam satu pernikahan yang kudus, saya ada dalam satu masalah di mana saya ini jadikan tersangka dan mau dipenjarakan. Tapi sekali lagi bukan itu yang mau kami sampaikan pada malam hari ini. Apa yang mau kami sampaikan, kami cuma mau bilang, puji Tuhan untuk setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kenapa puji Tuhan? Karena akhirnya melalui masalah demi masalah itu, kami jadi mengerti betul. Kalau sebenarnya mungkin kami ini berbeda dengan orang-orang yang mungkin ada di luar sana. Kami berbeda dengan orang-orang yang kalau bisa dibilang orang-orang duniawi. Apa yang membedakan kami? Kami terlalu yakin. Kami punya roh Allah dalam kehidupan kami. Kami punya roh kudus dalam kehidupan kami. Mungkin sebagian dari saudara juga udah mulai bingung-bingung gitu kan. Menatap kami berdua sambil bertanya, emangnya apa sih yang Roh Kudus kerjakan dalam kehidupan kalian berdua? Gini, yang pertama, di tengah-tengah masalah yang pernah kami berdua hadapi, yang pertama Roh Kudus ajarkan kami untuk lebih tenang lagi. Untuk gak usah khawatir. Mungkin kalau kami boleh sedikit kesaksian kami mungkin lebih ke pelayanan kami berdua. Yang puji Tuhan, sudah 3 tahun ini Tuhan boleh pakai saya dan istri saya untuk melayani Tuhan. Kami terlalu yakin itu bukan karena kuat dan hebat kami, tapi itu semuanya karena anugerah Tuhan. Dan ceritanya kami berdua ini pernah diundang ke salah satu daerah yang masih di Indonesia. Kami diundang untuk ikut rally KKR. Rally KKR itu 3 hari berturut-turut di 3 tempat yang berbeda-beda atau kota yang berbeda-beda. Masih di Indonesia. Dan saat kami sampai ke daerah itu, kami turun dari pesawat. Kami dijemput oleh gembala dan panitia yang ada di sana. Tapi kami dijemput dengan wajah-wajah yang gimana ya? Kami dijemput dengan wajah-wajah yang kalau bahasa Inggrisnya bilang tuh muka-muka rodok sepet. Iya, muka-muka yang kayak enak gitu. Sampai saya tanya sama istri saya, aduh sayang, kita salah apa nih sayang? Kok kita jemput tapi muka orang-orang yang jemput kayak gini? Dan benar saudara, belum sempat kami ngomong apa-apa, mereka langsung tarik kami untuk istirahat di salah satu coffee shop yang ada di bandara itu. Dan saat kami duduk coffee shop itu pun kami belum sempat ngomong apa-apa, gembalanya belum sempat ngomong shalom Vano, Anda gimana kabarnya? Gembalanya langsung bilang, Vano, Anda kalian berdua jadi TO. Kalian berdua bingung, maksudnya di TO gimana om? Iya kalian berdua jadi target operasi untuk dibunuh. Kalian berdua sempat kaget, kami tanya, maksudnya mau dibunuh gimana om? Jadi gini Vano, ada sekelompok orang atau ada beberapa orang yang beranggapan, karena istri saya ini dia memutuskan untuk mengikuti Yesus Kristus, maka menurut mereka atau menurut hukum mereka, darah istri saya ini halal untuk diminum. Dan gak sampai situ, bahkan gembalanya juga nambahin. Dan tadi malam sebelum kami jemput kalian, kami juga sudah menemukan ada bom di bawah panggung tempat kalian akan KKR malam hari ini. Dan di saat itu seharusnya kalian berdua merasa panik. Harusnya kalian berdua merasa khawatir. Harusnya kalian berdua merasa takut. Tapi apa yang kalian berdua lakukan? Kalian berdua ini malah bercanda-canda. Kalian berdua ini malah ketawa-ketawa. Istri saya ini malah ngomong sama saya dengan nada manja, dia bilang gini, aduh sayang, masa iya sih aku udah mau dibunuh, kan aku belum punya anak dari kamu. Kalian berdua ketawa-ketawa gitu kan. Tapi gembala sama panitianya udah gak bisa ketawa, sampai akhirnya kalian bilang, udahlah pak, jalanin dulu aja. Akhirnya kami jalani KKR di malam hari yang pertama itu. Dan saudara tahu, gak terjadi apa-apa. Walaupun kami harus muter-muter dulu untuk sampai ke tempat KKR itu. Dan kami juga harus pindah-pindah hotel 3-4 kali untuk alasan keamanan dan keselamatan. Katanya sih gitu. Tapi di hari yang pertama gak terjadi apa-apa. Di hari yang kedua, KKR hari yang kedua, sama, gak terjadi apa-apa juga. Sampai pada hari yang ketiga. Di hari yang ketiga itu pagi-pagi banget gembalanya udah ngajak kami berdua untuk ngobrol. Dan dia bilang, Vano, Anda kayaknya siang hari ini kita pulang aja. Kami tanya lagi, memangnya ada apa lagi nih om? Jadi gini Vano, ini ancamannya udah makin serius. Kami dan juga panitia sepertinya kami udah gak sanggup lagi. Kembali saudara, di saat itu harusnya kami berdua kembali merasa panik.
Harusnya kami berdua merasa khawatir, harusnya kami merasa takut. Kenapa? Karena yang bikin acara sendiri udah bilang kalau mereka gak sanggup. Tapi apa yang Tuhan taruh dalam hati kami sehingga waktu itu kami cuma ngomong gini, Om, kami datang ke sini kan kami cuma mau melayani Tuhan. Dan kalaupun kami harus mati ketika kami melayani Tuhan, puji Tuhan Om, kami tahu kok kami bakal pergi kemana. Akhirnya gembalanya ada sedikit kekuatan, dia tanya, jadi gimana Vano? Udahlah Om, sikat aja. Akhirnya kami jalani KKR di malam hari yang terakhir itu. Dan saudara tahu, memang ada beberapa hal yang terjadi. Salah satunya ketika kami berdua berdiri di atas panggung, di depan panggung. Kebetulan, mungkin seperti pada malam hari ini, kebetulan di belakang kami ini ada dua orang singer. Dua orang singer yang kebetulan dua-duanya ibu-ibu. Nah, dua orang ibu-ibu ini mereka berdua saling bisik-bisik gitu. Tapi bisik-bisiknya kedengeran. Susah emang ibu-ibu kalau bisik-bisik, kenceng banget. Bisik-bisiknya kedengeran. Dan ibu-ibu yang pertama ngomong sama ibu-ibu yang kedua, dia bilang gini, lu tukeran tempat dong sama gua. Yang satu lagi nanya, emangnya kenapa? Yang satu lagi jawab, gua masih punya anak kecil-kecil, gua masih belum mau mati. Bayangin saudara ngomong kayak gitu di belakang kita kedengeran lagi. Tapi saudara tahu apa yang terjadi malam hari itu? Ada dua hal yang terjadi. Yang pertama, ada sekitar 40.000 orang yang datang ke KKR itu. Dan yang kedua, nama Yesus semakin dipermuliakan. Gak ada satupun dari ancaman-ancaman itu yang terjadi. Dan dari situ kami belajar, atau Roh Kudus ajarkan kami, untuk gak usah takut, untuk lebih tenang lagi, untuk gak usah khawatir akan apa yang mungkin terjadi dalam kehidupan kami. Kenapa? Karena akhirnya kami tahu, orang yang coba main-main dengan pekerjaan Tuhan, orang yang coba main-main dengan hamba-hamba Tuhan, dan orang yang coba main-main dengan kita anak-anak Tuhan, itu urusannya langsung dengan Tuhan. Amin. Dan melalui kesaksian ini, kebetulan kami juga punya teman, kami punya sahabat namanya Jason. Kalau saudara sempat tahu, Jason itu yang menciptakan lagu Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku. Dia juga ciptakan lagu Pertolonganmu begitu ajaib. Bahkan baru-baru ini diciptakan satu lagu untuk anak-anak yang bunyi lagunya gini, kalau saudara tahu coba ikutin ya. Jadi anak manis gak boleh menangis, malu sama kucing. Oh haleluya, banyak juga ternyata kucingnya di sini. Puji Tuhan, sahabat kami ini ketika dia dengarkan kesaksian dari kami berdua, dia bilang kalau dia diberkati. Dan dia mau bikinin lagu untuk kami berdua. Namun ketika lagunya jadi, ketika pujian ini jadi, justru kami berdua yang merasa sangat diberkati. Kenapa? Karena melalui pujian ini, melalui lagu ini kami kembali diingatkan bahwa di setiap musim dalam kehidupan kami tetap butuh Yesus. Dan ketika Yesus yang menjadi jaminan dalam kehidupan kami tahu gak ada yang bisa melawan kami. Judul pujian ini, Yesus Aku Cinta. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Firman-Mu ya dan amin, Janjimu janji-Mu
Tuhan, sama-sama kita ucap. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Sekali lagi sama-sama kita nyatakan. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Puji Tuhan. Dan kemudian apalagi yang Roh Kudus ajarkan dalam kehidupan kami? Yang kedua, Roh Kudus ajarkan kami untuk mengingat kembali janji-janji firman Tuhan dalam kehidupan kami berdua. Kenapa saya bilang gitu? Karena mungkin sebagian dari saudara yang tadi saya bilang, mungkin ibu-ibu yang berwajah infotainment ini, mungkin sedikit banyak pernah dengar gitu. Ketika kami berdua ini dipersatukan dalam satu pernikahan yang kudus, banyak yang bilang, kalau umur pernikahan kami berdua ini gak akan bertahan lama. Bahkan mungkin di akhir tahun 2015 kemarin, kami berdua ini ada dalam satu berita, di mana judul beritanya gini, beberapa pasang artis ini diramalkan cerai tahun 2015. Beberapa sudah terbukti. Dan di situ ada nama kami berdua. Sampai saya bilang darah Yesus. Ini siapa yang bikin berita kayak gini nih? Dan memang saat kami berdua dipersatukan dalam satu pernikahan yang kudus juga, ada orang yang katanya sih orang pinter. Katanya orang pinter, dia ngomong di infotainment, dia bilang, kalau umur pernikahan kami berdua ini hanya akan bertahan 3 bulan lamanya. Sekali lagi saya bilang darah Yesus, hebat banget nih orang bisa ngomong kayak gini. Tapi puji Tuhan saudara, puji Tuhan. Kenapa puji Tuhan? Karena ternyata orangnya gak pinter-pinter banget. Kenapa gak pinter-pinter banget? Karena sampai dengan malam hari ini, setelah 3 tahun lebih kami berdua boleh berdiri tengah-tengah saudara-saudara sekalian, puji Tuhan masih sebagai suami istri. Dan kami berdua terlalu yakin kalau umur pernikahan kami berdua ini akan berapa lama sayang? 1000 tahun. 1000 tahun lamanya, haleluya. Dan di sini kami diajarkan atau Roh Kudus ajarkan kami untuk memegang kembali janji-janji firman Tuhan. Kenapa? Karena kami cuma mau dengar apa yang menjadi kata orang. Kami cuma mau dengar apa kata dunia. Mungkin kami bisa sakit hati, mungkin kami bisa kecewa, mungkin kami bisa kehilangan sukacita. Tapi kalau kami mau dengar apa yang menjadi janji firman Tuhan dalam kehidupan kami, kami tahu. Untuk pernikahan kami yakin betul apa yang kami ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kami lepaskan di bumi terlepas di sorga. Dan kami juga yakin apa yang sudah dipersatukan Tuhan gak bisa diceraikan oleh manusia. Karena itu izinkan kami juga pada malam hari ini mungkin boleh sharing tentang apa yang kami pelajari dalam kehidupan kami berdua. Ketika kami diajarkan oleh Roh Kudus untuk mengingat kembali janji-janji firman Tuhan, kami jadi sadar gitu saudara. Sadar apa? Kami jadi tahu ketika kami berdua ini memutuskan untuk mau mengikuti Yesus Kristus. Tuhan Yesus sendiri gak pernah janji kok. Kalau jalan kehidupan kami berdua ini bakal tanpa masalah. Ketika kami memutuskan untuk benar-benar mau mengikuti langkah-langkah Kristus. Tuhan Yesus sendiri juga gak pernah janji kok. Kalau jalan kehidupan kami berdua ini bakal mulus-mulus saja. Tapi satu janji firman Tuhan yang sangat-sangat memberkati kami. Dan kalau kami boleh mengutip dari ayat Alkitab, maka bunyinya kan seperti ini. Sekalipun kami berdua harus berjalan dalam lembah kekelaman, kami gak perlu takut bahaya. Karena apa? Karena kami tahu ada tangan Tuhan yang selalu memegang tangan kami. Dan kesempatan malam hari ini juga kami boleh naikkan satu pujian. Di mana pujian ini kami naikkan ketika kami berdua dipersatukan dalam satu pernikahan yang kudus. Ketika kami berdua menikah,
Saat itu kami menikah di luar negeri bukan karena kami pengen atau gaya-gayaan, enggak, karena mungkin sebagian dari saudara tahu pada saat itu kondisinya enggak memungkinkan kami untuk nikah di Indonesia. Saat kami nikah di luar negeri ini pun kami terlalu yakin ini semua hanya karena anugerah Tuhan. Dan kami naikkan satu pujian ini kenapa? Karena kami bersyukur. Kami bersyukur kenapa? Karena kami tahu kami ini juga orang-orang yang sudah banyak melakukan kesalahan. Kami ini juga orang-orang yang sudah banyak melakukan dosa. Tapi puji Tuhan, kami punya Tuhan yang gak pernah mau menyerah pada kami. Bahkan Dia menganggap kami sebagai biji matanya. Dan sekali lagi kami tahu itu semua hanya karena kasih setia Tuhan. Dan satu pujian ini buat Tuhan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahan. Sama-sama kita naikkan pujian ini buat Tuhan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan. Jemaat Tuhan, sama-sama kita naikkan pujian ini buat Tuhan. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahan.
Masih boleh kami memuji Tuhan? Kok gak semangat gitu sih? Udah sayang kita turun aja sayang. Masih boleh kami memuji Tuhan? Haleluya. Namun sebelumnya kami minta maaf kalau mungkin kami belum bisa ceritakan semua detail masalah kami sampai dengan saat ini. Tapi kami bilang belum bisa bukan berarti gak bisa. Suatu saat kami janji kami akan ceritakan semuanya pada saudara, dan kami juga minta maaf kalau kami mungkin ketika kesaksian kami ini bicaranya gak jauh-jauh dari masalah. Kenapa? Karena memang kami yakin betul selama kita masih hidup kita pasti punya masalah dalam kehidupan kita. Amin. Atau mungkin ada di antara saudara yang selama hidupnya gak pernah punya masalah. Boleh angkat tangan? Oh haleluya, berarti semuanya masih hidup. Tapi saudara, boleh gak ya kalau kita jujur-jujuran gitu? Kan saya juga bukan gembala saudara gitu. Jadi gak boleh ada dusta di antara kita. Asik. Memang sih, memang kalau kita hitung-hitung kira-kira masalah sama berkat mana sih yang lebih banyak dalam hidup kita? Halo? Kok sudah jawabnya ragu-ragu gitu sih? Gak apa-apa, jujur aja dari dalam diri hati saudara sendiri masing-masing gitu. Gak usah lihat kanan kiri gitu. Memang kalau kita hitung-hitung ya, kira-kira masalah sama berkat mana sih yang lebih banyak dalam hidup kita? Ada yang bilang berkat, ada yang bilang masalah. Oh ya, puji Tuhan, kami datang ke sini, di tangan saya ini ada CD album rohani istri saya yang pertama. Dan CD album rohani ini boleh jadi hanya karena anugerah Tuhan aja. Dan mungkin kalau saudara mau dapatkan, mungkin nanti saudara bisa dapatkan di luar, di depan. Dan kami mau minta maaf juga, kenapa? Karena kami bawa ternyata gak banyak gitu. Kami bawa cuma sedikit, dan maaf juga kalau saudara mungkin cari-cari di toko kaset rohani atau toko buku rohani, CD ini gak akan pernah ada di sana. Kenapa? Karena memang kami bikin album ini hanya untuk menemani kami pelayanan. Jadi kami kebetulan bawa cuma sedikit, dan kenapa kami bikin album rohani juga karena kami yakin betul selama kita masih hidup kita masih butuh dengar lagu rohani. Amin. Jangan saudara cuma dengerin lagu yang aku meriang. Aduh saudara. Apalagi lagu yang sakitnya tuh di sini gitu. Aduh. Kurang berkat saudara. Kami berdoa melalui album rohani ini boleh menjadi berkat yang luar biasa dalam kehidupan saudara. Dan kebetulan di tangan saya ada 3 CD album rohani yang mungkin tadi bilang masalah lebih banyak dalam hidupnya. Boleh gak maju ke depan, saya mau kasih ini buat saudara gratis. Yang bilang masalah lebih banyak dalam hidupnya. Maju aja ke depan, gak apa-apa, gak akan saya suruh nyanyi kok, tenang aja. Udah 3 orang, maaf ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak, Tuhan berkati. Tapi tadi bilang masalah lebih banyak dalam hidupnya ya, bener ya. Jangan bohong lo lagi di rumah Tuhan, bohong lagi. Tapi saudara, saya juga minta maaf kalau saya harus ngomong kayak gini. Tapi yang bilang masalah lebih banyak dalam hidupnya, itu pasti orang stres. Loh kan tadi saya udah bilang, udah minta maaf gitu. Tapi bener loh saudara, sekarang gini. Setiap dari saudara mungkin sebagian dari saudara, atau mungkin semua dari saudara punya handphone. Bener gak? Kalau saudara buat telepon, saudara harus bayar pulsanya. Bener gak? Nah, sebagian dari kita juga mungkin di rumahnya kalau untuk bayar listrik udah pakai token listrik tuh, bayar pakai pulsa listrik. Bener gak? Nah, sekarang gini, kalau misalnya Tuhan minta kita untuk bernafas, kita harus bayar kayak kita bayar pulsa, gimana? Gini. Setiap kali tarik nafas kita harus bayar 100 rupiah. Gak usah 100 rupiah. 1 rupiah aja, 1 rupiah. 1 kali tarik 1 rupiah. Buangnya gratis deh, saudara ngeliat saya tegang banget gitu, belum disuruh bayar juga. Buangnya gratis, gini 1 kali tarik 1 rupiah. Buangnya gratis. Saudara bisa bayangin gak? Sementara kita lagi ngobrol kayak gini nih, tahu-tahu ada temen di samping saudara udah gini. Saudara tanya, kenapa lo? Pulsa gua habis, gila. Ada berapa banyak orang di dunia ini yang untuk bernafas saja masih harus bayar tabung oksigen. Tapi Tuhan kasih ke kita gratis, itu berkat Tuhan bukan? Tuhan kasih kita darah, Tuhan kasih kita jantung memompa dengan sempurna setiap saatnya. Itu berkat Tuhan bukan? Tuhan kasih kita tangan, Tuhan kasih kita kaki, Tuhan kasih kita kumis, dicukur tumbuh lagi, gratis. Itu berkat Tuhan bukan? Sekarang sekali lagi saya mau tanya sama saudara, memang sih kalau kita hitung-hitung, berkat sama masalah mana yang lebih banyak dalam hidup kita? Oh haleluya, kasih tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita.
Berarti selama ini saudara yang salah hitung. Kenapa? Karena mungkin memang setiap kali dari kita seringkali fokus kita hanya pada masalah. Dan saya memang gak pungkiri, setiap dari kita pasti punya masalah dalam kehidupan kita. Saudara punya masalah dalam kehidupan saudara, kami juga dalam kehidupan rumah tangga kami, mungkin juga kami punya masalah dalam kehidupan ekonomi, kami punya masalah dalam kehidupan pekerjaan, kami punya masalah. Sekarang saya mau tanya, kira-kira ibu-ibu, bu, ibu-ibu ya dipanggil di gereja gak nyaut, apalagi dipanggil suami di rumah. Bu, punya masalah gak bu dalam rumah tangganya bu? Nah, jujur banget emang ibu-ibu. Sekarang saya mau tanya lebih spesifik lagi bu. Buat ibu-ibu yang punya suami ganteng, kira-kira punya masalah gak bu dalam hidupnya bu? Sayang kamu juga jangan ikutan jawab dong, gak enak sayang. Ibu-ibu yang punya suami ganteng, kira-kira punya masalah gak bu dalam hidupnya bu? Hari gini punya suami ganteng, kaya raya, dipakai Tuhan luar biasa, punya masalah gak bu? Banyak yang doain bu. Tahu nggak doanya gimana? Doanya gini, aduh Tuhan, perceraian kan nggak boleh Tuhan, istrinya cepet angkat Tuhan. Sekarang saya mau tanya sama ibu-ibu yang punya suami kurang ganteng. Saya nggak bilang jelek saudara, karena anak Tuhan nggak ada yang jelek. Yang ada cuma unik. Yang lain hidungnya mancung, dia hidungnya rata sama pipi. Itu unik saudara, itu nggak jelek. Wow, jangan salah. Ibu-ibu yang punya suami kurang ganteng, kira-kira punya masalah nggak bu dalam hidupnya bu? Tiap hari berdoa, Vano kapan ya bisa tuker tambah? Dosa lo bu. Yang berumah tangga aja pasti punya masalah, apalagi yang belum berumah tangga, iya kan? Coba yang jomblo-jomblo mana suaranya? Coba yang jomblo-jomblo angkat tangan. Jangan bohong loh. Ini rumah Tuhan loh, ntar jomblo seumur hidup gue gak tanggung jawab. Tapi buat yang jomblo-jomblo, ada kabar gembira buat yang jomblo-jomblo. Kabar gembiranya apa gini? Ketika engkau merasa sendiri, ketika engkau merasa jomblo, coba deh bangun pagi-pagi. Ngapain bangun pagi-pagi? Keluar dari rumah, pandang matahari, single tapi tetap bersinar. Wah. Ini yang tepuk tangannya paling kenceng nih, jomblo udah putus asa kayaknya. Kami cuma mau bilang, mungkin setiap dari kita punya masalah, dan masalah saudara mungkin berbeda dengan saya, dan masalah setiap dari saudara juga mungkin berbeda-beda. Tapi sekalipun masalah kita berbeda-beda, kita punya Tuhan yang sama. Amin. Tuhan yang sama itu bukan Tuhan yang biasa-biasa aja. Tuhan yang sama adalah Tuhan yang sanggup merubah setiap kutuk menjadi berkat dalam kehidupan kita. Amin. Masih boleh kami memuji Tuhan? Kalau kami masih boleh memuji Tuhan, kami gak mau memuji Tuhan sendiri. Kami mau undang saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama naikkan satu pujian buat Tuhan. Tapi naikkan pujian ini jangan biasa-biasa. Jadikan pujian ini janji iman kita. Bahwa di setiap masalah yang mungkin boleh terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap mau setia dan berdiri bersama dengan Tuhan dan jadikan Yesus sebagai perisai dalam kehidupan kita. Amin. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Saat badai
Sekali lagi sama-sama kita naikkan pujian dari awal. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu Di dalamku pulihkan jiwaku. Inilah janji iman kami Tuhan. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan Yang kau berikan sampai kapanpun. Bukan bertahan karena Yesus selalu menopang. bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan. Yang kau berikan Terima kasih Tuhan. bukan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Sekali lagi kami mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat Radio El Shaddai yang mungkin boleh mengizinkan kami boleh ada tempat ini bersama dengan saudara-saudara sekalian. Dan kami juga mohon maaf kalau mungkin kami datang ke sini sebenarnya kami ini bukan siapa-siapa. Kami ini cuma hamba-hamba Tuhan. Kami ini cuma anak-anak Tuhan yang mungkin kami nggak punya apa-apa untuk diberikan langsung buat masing-masing saudara. Tapi apa yang pernah kami rasakan, apa yang pernah kami alami dalam kehidupan kami ini yang coba kami sampaikan. Dan mungkin betul, kami juga adalah manusia-manusia yang sama seperti sebagian besar saudara yang ada di tempat ini. Kami adalah orang-orang yang gak pernah bisa pilih. Masalah seperti apa yang boleh datang dalam kehidupan kami. Kami juga adalah manusia-manusia yang gak pernah bisa pilih kapan masalah itu datang dalam kehidupan kami. Tapi ketika masalah itu datang, ketika badai dalam kehidupan kami datang, kepada siapa kami mau memandang itu yang bisa kami pilih. Kalau saya dan istri saya kami sudah memutuskan. Kami memutuskan untuk cuma mau pilih untuk pandang salib. Kenapa kami cuma mau pandang salib? Karena puji Tuhan, di atas kayu salib itu kami punya Tuhan yang mati untuk kami saja dia mau kok. Apalagi cuma untuk angkat masalah kami, apalagi cuma untuk angkat penderitaan kami, apalagi mungkin cuma untuk angkat penyakit-penyakit dalam kehidupan kami. Dan kami terlalu yakin suatu saat itu semua akan dirubahkannya menjadi berkat yang berkelimpahan dalam kehidupan kami. Karena itu sekali lagi ini yang menjadi kerinduan kami. Kalau kami boleh bersaksi tengah-tengah saudara-saudara sekalian. Maaf kami datang ke sini kami gak pernah cari apa-apa. Kalau kami boleh bersaksi alasan kami cuma satu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus terlalu baik untuk kami berdua. Dan ini yang menjadi kerinduan kami. Kami punya kerinduan yang besar setiap dari saudara yang mungkin mendengarkan kesaksian kami. Saudara juga mengambil keputusan yang sama dengan kami. Dan jadikan Yesus sebagai jaminan dalam kehidupan saudara setiap saatnya. Kenapa? Karena ketika Yesus yang menjadi jaminan dalam kehidupan kita, maka Alkitab jelas berkata, gak ada sehelai rambut pun yang boleh jatuh ke tanah tanpa sepengetahuan Tuhan. 1000 boleh rebas di kiri kita, 10.000 boleh rebas di kanan kita, itu tidak pernah akan menimpa kita. Dan ketika Yesus yang menjadi jaminan dalam kehidupan kita, janji Tuhan jelas berkata, singa-singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang yang berharap pada Tuhan tidak pernah akan kekurangan segala sesuatu yang baik dalam hidupnya. Kalau saudara percayakan janji firman Tuhan ini, sama-sama kita naikkan pujian ini. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Raja atas semesta, ku merasa. Sekali lagi dengan bangga sama-sama kita nyatakan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu.
bangga akan janji-janji Tuhan. Sama-sama kita nyatakan. Di saat badai sebab Kau Allahku Tuhan. Ku tenang sebab Kau Allah. Ku tenang sebab Kau Allah. Berikan kemuliaan Mirya buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.